orang yang menghias masjid bagus-bagus tapi tidak menghias manusianya. Wah, masjid itu tapi gapik muka-muka tapi wongnya mulas-mulas kan. Mungkin boleh jadi gini, kenapa kemudian masjid itu sepi? Ya kesalahan kita juga dalam kemudian mengelola semua yang berkaitan dengan masalah hukum Islam tidak sesuai. Coba bayangkan kalau aplikasi kemudian infak, sedekah, zakat itu diaplikasikan sesuai dengan Islam. Sampean yang menjadi petugas-petugas di takmir, Masya Allah pahalanya. Begitu kemudian setiap 1 bulan sekali, seminggu sekali, jenengan samperin itu rumah orang miskin. Terus nang jenengan duit ini Kang, kiana duit tan masjid, itu jumlahnya kakek. Sampean yang suka masjid, kiana duit kan masjid, buk sampean nang sampean gak bayar sekolah, apa silakan. Dia pertama ternyuh hati, ya matur nuwun jazakallahu bil khair, sampean los dongakna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Padahal jenengan jujur tok didongakna kok. Iya kan? Lantas kemudian begitu kemudian sekali dia untuk masjid tidiki, oh, waktu mun ngesuk tekani maning. Dari semantane sampean mboten mriku wong isin. Iya, isin wong 1 kali, 2 kali, 3 kali mau masjid. Ini kalau berbicara masalah itu, karena tujuan infak sedekah, zakat tujuannya adalah memakmurkan masjid. Tujuannya satu itu. Sehingga anak istilah dalam bahasa Arab takmir masjid. Takmir masjid diambil dari kalimat ngamaro yungamiru, nanti menjadi pola tafmilan, jadinya takmiron. Artinya adalah orang-orang yang bertugas memakmurkan masjid. Terlalu amat naif jika kemudian seorang takmir masjid, orang mau masjid dewek. Hari ini kan itu ya, status sosial yang tinggi di tengah masyarakat kadang-kadang menjadi tolak ukur. Bukan orang yang setiap hari di masjid. Sing jenenge petugas takmir masjid ki contoh disit sing bendina meng masjid. Hari ini kita dapati di masjid-masjid takmire malah orang tahu meng masjid. Yang berbeda penafsiran dari Ibnu Abi Hatim. Sekarang dari jalur Ibnu Abi Hatim. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Sa'id Al-Ashji. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Usamah dari Ismail dari Sya'bi. La terkabu natabaqan ngantobak. Qala berkata yaitu Sya'bi. Maksudnya adalah la terkabunna ya Muhammadun syama'un ba'da syama'i. Engkau menaiki wahai Muhammad dari langit yang satu menuju langit lainnya. Kenek menurut penafsiran Ibnu Abi Hatim sedikit berbeda dari Ibnu Jarir, Mujahid dari Ali bin Abu Thalha. Dia menafsirkan la terkabunna ya Muhammad syama'un ba'da syama'. Engkau menaiki Muhammad dari langit yang satu menuju langit lainnya. Maksudnya di sini adalah yaitu qultu aku berkata ya'nuna lailatal Isra, yaitu pada posisi peristiwa malam Isra Mi'raj. Kenek menurut penafsiran Ibnu Abi Hatim. Jadi menaiki satu tingkatan langit yang satu menuju langit yang di atasnya sampai kemudian akhirnya di Sidratul Muntaha. Kalimatnya la terkabuna tobakon ngantobak menurut Ibnu Abi Hatim. Sedikit berbeda jauh ya. Next mau sendiri soheh. Yang pertama yang paling soheh. Kalau ini ya penafsiran dari Ibnu Abi Hatim. Artinya beliau menyebutkan bahwa maksudnya Rasulullah tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah berjalan mulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai kemudian ke Sidratul Muntaha. Kan menuju langit. Begitu langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Baitul Ma'mur. Pada saat itu Rasulullah melihat satu tingkatan demi satu tingkatan yang ada di langit dan peristiwa demi peristiwa yang ada di langit menuju langit lainnya. Makanya kalau seandainya panjenengan lihat di peristiwa Isra Mi'raj yang lengkap,
Kan banyak hikayat yang menyebutkan seperti itu. Hikmah yang paling terkenal adalah perintah sholat. Dan Rasulullah melihat beberapa pahala dan kemudian dosa dengan segala macam jenis azabnya. Di antaranya kalau yang sering disebutkan oleh para ustadz ataupun kiai pada tatkala di acara Isra dan Mi'raj, biasanya dia menyebutkan yaitu tatkala ada seorang laki-laki melihat orang yang berenang di sungai darah. Bukan laki-laki yang ada di pinggir mengumpulkan batu. Lantas tatkala kemudian orang yang berenang di sungai yang darah itu, dia kemudian menuju ke pinggir. Begitu menuju ke pinggiran, lantas orang yang mengumpulkan batu itu memasukkan batu ke mulutnya. Sehingga Rasulullah melihat kondisi seperti itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj, dia heran. Dia bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa dia kemudian melakukan seperti itu? Berenang di sungai darah. Kemudian yang satunya lagi mengumpulkan batu. Akan tetapi dengan susah payah setelah dia di pinggiran, kemudian orang yang ada di pinggirnya itu memasukkan batu dengan paksa ke mulutnya." Kemudian Jibril mengatakan, itulah dosa pemakan riba. Wow, naudzubillah min dzalik ya. Hampir-hampir hari ini kita dihadapkan pada permasalahan muslim, di mana banyak kaum muslimin yang terjebak pada dosa riba. Padahal kita tahu Rasulullah tatkala menyebutkan dampak dari dosa riba tidak main-main. Tapi kaum muslimin hari ini banyak yang terjebak pada posisi riba. Artinya ini sebetulnya menjadi permasalahan kaum muslimin hari ini yang harusnya diselesaikan oleh kaum muslimin. Dosa riba kan tidak main-main. Kalau seandainya kita lihat contoh misal, Rasulullah pernah menyebutkan, kalau antum pernah melihat seorang laki-laki dia berbuat setubuh dengan ibu kandungnya, sampean suatu saat nang desa ana wong lanang menyetubuhi ibu kandungnya. Wah, di tiap-tiap pojok kampung membicarakan kejelekan dia. Naudzubillah, amit-amit coba ibu kayak kan ya. Kan seperti itu, hampir itu di setiap pojok kampung-kampung membicarakan dia. Sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai hampir setiap masa. Nasi DPK wis mati mungkin isi anak sing ngrasani. Dan ya karena saking apa? Saking jeleknya. Tapi kata Rasulullah, ada dosa yang lebih jelek dari itu, yaitu riba. Berarti riba dosanya lebih gede kan gue. Tapi dewek berbuat atau terkena dampak riba biasa baik. Orang anak mau ngomong sampean pernah anak mau ngerasani mau kena riba? Enggak, malah bilang karena dosanya sangat berbahaya. Cuma kaum muslimin hari ini wah kerasa itu. Enggak kerasa, benar-benar enggak kerasa. Jadi pelakunya kerasa. Makanya kata menurut ulama dulu itu berkata, termasuk dzambun halakun, dosa yang sangat membinasakan adalah dosa yang pelakunya itu tidak merasa dampaknya. Contohnya ya hari ini ya kayak riba. Riba nang nding diana tapi wis biasa bae ora kerasa wong mau gawe dosa. Iya kan ya. Kalau orang mencuri, merampok dia terasa. Kalau dia meninggalkan sholat dia terasa. Wah, aku meninggalkan sholat astagfirullah. Tapi kalau riba tidak. Padahal dosanya besar. Bahkan termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya mudah-mudahan seluruh permasalahan kaum muslimin yang berkenaan dengan masalah itu selesai. Mudah-mudahan. Mulanya sampean ya aja nyalahna juga. Aja nyalahna muslimin sing terkena dampak riba. Kudune sampean nulungi aja nyalahna. Iya, sesama muslim yang sama wah kayak orang ngerti haram melu riba bae sampean nulungi malah ngomong tok. Aku sini tulungi karena ini masalah kaum muslimin. Kenapa hari ini dia seperti itu? Karena permasalahannya ya dia tidak mendapat pertolongan dari kaum muslimin. Makanya kalau saya katakan, saya pernah mendengar share-share di grup WA kalau tidak salah. Grup WA itu kalau tidak salah di grup Fathul Masjid. Ada seorang ustaz, dia berbicara masalah keuangan masjid. Ya memang hukumnya seperti itu. Yang namanya masjid itu bukan sekedar hanya mengumpulkan uang. Iya memang iya. Karena secara bahasa fikih, masjid itu dititipi nang wong infak. Pak nyung titip infak mengsampean. Geletak 1 juta. Ana wong titip mening, pak nyung titip infak mengsampean. Titip 1 juta. Terkumpul 20 juta. Nang sampean dicekel bae, ora dibagikna nang orang-orang yang berhak menerima itu, sampean ngesuk ditakoni nang ayamul akhirat. Mulane masjid hari ini banyak di mana-mana yang seperti itu.
paling-paling hanya 1, 2, 3 yang mengaplikasikan yaitu fikih Islam dalam perkara permasalahan itu. Ya saya setuju, sing jenengan masjid kudu bang. Kalau suatu saat tetangga masjid Anda, segini misal sekarang ini masjid, tetangga masjid itu ada yang dia terlunta-lunta, harus membayar anak pesantren, harus untuk makan, pinjam ke sana tidak ada, pinjam ke sini tidak ada, akhirnya kemudian terjebak pada hutang riba. Besok masjid ditanya juga, karena masjid itu adalah keuangan kaum muslimin. Logikanya seperti ini. Nyong titip infak mengabu, bu, aku titip infak bu, tolong bu, cakal bu bagikna. Nang abu orang dibagikna, abu dosa ndak? Dosa. Suatu saat masjid dititipin nang kaum muslimin melalui kotakan muter, sokna terkumpul 1 bulan 10 juta. Nang masjid terus dikumpul tok dihitung laporan orang dibagi, dosa enggak? Dosa. Itu permasalahan fikihnya seperti itu. Kita tahu yang namanya infak sedekah itu ada orang yang berhak menerimanya. Jadi kalau suatu saat ngumpul di masjid, tetangga masjid ada yang miskin, fakir, terlunta-lunta terkait masalah itu, yang pertama kali ditanya adalah pengurus masjid. Wah, kan pernah disampaikan nang grup BA ya, siapa yang share saya lupa itu. Ya memang seperti itu hukum fikihnya. Harusnya memang saldonya 0. Harusnya saldonya, sayangnya hari ini kadang-kadang banyak orang yang menghias masjid bagus-bagus tapi tidak menghias manusianya. Wah, masjidnya tapi gaping moga-moga. Tapi wongnya mulas-mulas kan. Mungkin boleh jadi kayak gini. Kenapa kemudian masjid itu sepi? Ya kesalahan kita juga dalam kemudian mengelola semua yang berkaitan dengan masalah hukum Islam tidak sesuai. Coba bayangkan kalau aplikasi kemudian infak, sedekah, zakat itu diaplikasikan sesuai dengan Islam. Sampean yang menjadi petugas-petugas di takmir, Masya Allah pahalanya. Begitu kemudian setiap 1 bulan sekali, seminggu sekali, jenengan samperin itu rumah orang miskin. Terus nang jenengan duit iki Kang, ki ana duit tan masjid, iki jumlahe ora akeh. Sampeyan ngesup masjid, ki ana duit kan masjid, mbok sampean nang sampean nggo bayar sekolah apa silakan. Dia pertama ternyuh hati, ya matur nuwun jazakallahu bil khair, sampean los dongakna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Padahal jenengan jujur tok didongakna kok. Iya kan? Lantas kemudian begitu kemudian sekali dia untuk menuju tidiki, oh, waktu mon ngesuk tekani maning. Dan yang semantannya sampean mboten mriku wong izin. Iya, izin wong 1 kali, 2 kali, 3 kali mau masjid. Ini kalau berbicara masalah itu, karena tujuan infak sedekah, zakat tujuannya adalah memakmurkan masjid. Tujuannya satu itu. Sehingga anak istilah dalam bahasa Arab takmir masjid. Takmir masjid diambil dari kalimat ngamaro yungamiru, nanti menjadi pola tafnilan, jadinya takmiron. Artinya adalah orang-orang yang bertugas memakmurkan masjid. Terlalu amat naif jika kemudian seorang takmir masjid orang memuji dewek. Hari ini kan itu ya, status sosial yang tinggi di tengah masyarakat kadang-kadang menjadi tolak ukur. Bukan orang yang setiap hari di masjid. Sing jenenge petugas takmir masjid ki contoh disit sing bendina meng masjid. Hari ini kita dapati di masjid-masjid takmire malah orang tahu meng masjid. Ya kebetulan berapa coba? Karena kita tahu ya, sampean silakan cek dalam kamus bahasa Arab. Kalimat takmir itu diambil dari kalimat ngamaro yungamiru takmiron. Masuk ke dalam bahasa Indonesia jadinya makmur. Gandeng wong Indonesia angin ngomong ngain, makmur artinya makmurun, kan angin ngomong ngain jadinya makmur. Nah makanya kemudian takmirnya bertugas untuk memakmurkan masjid melalui media, diantaranya kemudian baitul mal yang ada di masjid yang dikembalikan kepada kaum muslimin untuk memakmurkan masjid. Makmur masjidnya contohnya siapa? Joko Karian. Contohnya lagi yang masjid yang kemarin di-share di grup apa itu? Al-Falah. Masya Allah ya. Iya, saya namanya. Masya Allah. Sayangnya masjid-masjid di sini studi banding mengana. Karena kayak oke Ustadz TB studi banding ya. Ya kan studi banding tapi sayangnya tidak dipraktekkan di sini.
Sayangnya studi banding tok. Pada pengen yang saya herankan di masjid-masjid itu pada nge-share itu loh. Sampai dong apa nge-share? Sampai bantuin dia gitu nge-share video kana. Kan ya tujuannya seperti itu. Tujuannya studi banding kan supaya kita membandingkan kondisi masjid di sini dengan di sana. Ternyata di sana lebih baik. Berarti kita yang ada di masjid ini harus seperti sebanding dengan masjid di sana. Itu jenengannya studi banding. Udah studi bandingan. Hari ini kan seperti itu ya. Ini maksudnya seperti itu. Kembali ke sini. Lantas berikutnya, sekarang dari yaitu penulis kitab. Penulis kitab ini maksudnya adalah Ibnu Katsir. Ka'annahu, maka seakan-akan yaitu Sa'di, seakan-akan yaitu Sa'di, karena sebelumnya ada perkataan yaitu Sa'di. Itu Sa'di dia menyebutkan kalimat tobakongan tobak, itu Sa'di menyebutkan kalimat seperti itu, dia menafsirkan a'malun man qablakum mangzilan ba'da mangzilan. Penafsiran dari Sa'di yaitu latarkabuna tobakongan tobak ditafsirkan amalan-amalan orang-orang terdahulu sebelum kalian, kedudukan yang satu menuju kedudukan lainnya. Kinek menurut penafsiran Sa'di. Menurut penafsiran Sa'di adalah amalan-amalan orang-orang sebelum kalian itu kedudukan yang satu dengan kedudukan lainnya atau menuju kedudukan lainnya. Lantas kultu aku berkata yaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kemudian berkata, ka'annahu, maka seakan-akan Sa'di menerjemahkan, menafsirkan ayat yang seperti tadi, dengan ditafsir dengan seperti tadi, maksudnya sesuai dengan hadis yang sahih. Karena disesuaikan dengan hadis yang sahih. Kalimatnya sama dengan menggunakan la tarkabunna. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarkabuna sanana man kana qablakum hadwa kuddati bil kuddah. Sungguh betul-betul kalian semuanya itu akan melalui yaitu tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Makanya Sa'di menafsirkan kalimat tobak ngan tobak, amalan-amalan orang-orang sebelum kalian dari kedudukan yang satu menuju kedudukan lainnya. Karena disesuaikan dengan hadis Nabi yang bunyinya, sungguh kalian semuanya itu akan melalui tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Itu satu langkah demi satu langkah, satu busur panah menuju busur panah lainnya. Hatta law dakhalum hujra dabbi, sampai kalau seandainya mereka orang-orang sebelum kalian, maksudnya adalah orang-orang sebelum kalian masuk ke lubang biawak sekalipun, ladakhaltumuhu, kalian semuanya pasti akan masuk juga mengikuti perbuatan orang-orang sebelum kalian. Lantas tatkala Rasulullah bersabda seperti itu, qalu, para sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah yang kau maksud itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani? Orang-orang sebelum kita ini adalah orang Yahudi dan Nasrani? Jawabnya Rasulullah, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Maksudnya adalah manusia, umat Rasulullah dari tahun menuju tahun lainnya, dari masa menuju masa lainnya, generasi satu menuju generasi lainnya, lambat laun satu langkah demi satu langkah mendekati langkah-langkah Yahudi. Sampai-sampai kalau satu-satu orang Yahudi masuk ke lubang biawak, pasti kaum muslimin ikut masuk lubang biawak juga. Kalau dalam hadis yang lain, kalau seandainya ada orang Yahudi ataupun orang Nasrani besok yang berbuat setubuh dengan ibu kandungnya terang-terangan di jalan, pasti ada umatku yang melakukan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Wah, ini mulanya Sa'di menafsirkan seperti itu karena dilandaskan pada hadis sahih. Ini keterangan dari yaitu Ibnu Katsir.